42 GTS Olinima. Baik ya, selamat siang saudara semuanya. Kali ini ada sesuatu yang sangat hebat ya, karena pertama kali Polinema Teknik Sipil menolorkan karena tingkermi 3 tahun ya, menolorkan suatu profesi anyar, yaitu tambang ya, tambang. Jadi memang rada aneh tapi walaupun demikian keanehan ini menyedot atau menjadikan perhatian masyarakat. Terbukti bahwa pendaftarnya penuh terus 3 tahun. Ini tahun yang keempat ya, pendaftarnya termasuk membludak. Oleh karena itu saya ingin menghadirkan teman-teman yang alumni pertama kali tambang alumni pertama kali tambang ya, karena pada waktu itu saya pernah melihat bahwa dia ini kalau praktek di lapangan itu sampai ke gunung-gunung, ke lereng-lereng ya. Kalau di Malang itu di Coban Kera katanya. Coban Kera. Di sana memang banyak tambang, dan tambangnya apa dan sebagainya. Memang dulu kita pernah berbicara dengan sang dosen ya. Kali ini mahasiswa yang netes pertama kali ya, netes pertama kali, dan masih ada yang barusan ya. Ini terbukti ya. Ini dibawakan oleh teman-temannya. Dan ini gimana sih prosesnya ya. Baik, saya sapa Rian. Bagaimana? Selamat siang Rian. Selamat siang Pak. Waduh, gimana? Rupanya kamu sudah bebas ya dari mahasiswa, nggak pakai jam alma mater, nggak pakai ya? Udah nggak Pak, serius Pak, ini sudah dipikiran, sudah plong banget, serius Pak. Mahasiswa terus ke kampus belum itu, mau dolan dianggap. Iya Pak, ini udahlah pokoknya mau main-main ke kampus ini Pak, sehabis sidang itu. Saking senengnya gitu ya? Iya itu serius Pak, senengnya ini udah plong di hati, dipikiran enak, makan itu udah enak banget Pak, serius Pak. Tapi ya kita sedikit ya, mari kita sejenak mendudukkan kepala untuk sahabat kita yang dapat kecelakaan ya. Kita sebentar berdoa, silakan. Terima kasih. Tidak saya sebutkan namanya, mudah-mudahan amal perbuatannya apa sajalah ya, Allah posisikan dalam surganya. Amin amin. Rian, nampaknya memang kamu sudah begitu ya, sudah pakaian bebas ya. 3 tahun menjadi apa, budak gitu ya. Iya Pak, serius Pak. Itu anak-anak tuh ngomongnya gitu loh, budak ilmu. Jadi saya juga mangkel loh, saya ini dampingi mulai pertama berdiri. Terus ditakoni, ya apa kuliah di Politeknik? Budak ilmu, budak Polinema. Ngajar ya hari-hari. Terus apa benar ketika Anda 3 tahun itu merasa diperbudak ilmu atau diperbudak Polinema? Lebih dari budak Pak, serius. Saya sampai nangis Pak, kadang buat laporan praktik itu Pak, serius Pak. Pak, serius kalau kuliah di Poltek itu emang kita dididik benar-benar jadi orang yang sangat hebat Pak. Tapi ya itu di perjalanannya sampai kita bisa bikin nangis-nangis Pak. Terutama saat bikin laporan budak itu Anda dijejeli gitu ya. Iya Pak. Tadi Anda wadah kosong, ibarat apa ya, kantong karet itu diisi air 1 liter masih tambah lagi. Nah itu loh ya. Rian, Mbak, Bunga. Iya. Bunga masih pakai jasa mamater? Iya Pak, soalnya tadi baru selesai. Oh iya. Barusan di diperpelonco Pak. Habis sidang ya harus gitu Pak. Iya. Terus gimana Bunga? Apa yang terkesan selama masih memakai jasa mamater itu? Oh ya. Ini ujiannya offline ya? Offline Pak, offline. Ya kita pelajarannya online tapi sidangnya offline ya. Berarti dosennya kangen deh. Padahal yang lainnya pada online loh ya Pak. Alah masa? Iya. Enggak. Ada yang online Pak. Ya ini suka-suka tempat dosen. Iya, berarti kan kamu kuliah 3 tahun, yang 2 tahun berarti online. Iya, online. Nah iya toh, kan sama. Jadi 2 tahun diringkas menjadi 90 menit itu tuh. Iya Pak. Gimana tadi? Apa bener? Gitu. Iya. Loh, terus terang aja. Enggak saya catat kok. Oh, nggak dicatat. Enggak dicatat berarti. Dosennya atau materinya yang disampaikan, materi yang ditanyakan, atau rangkuman tuh, kayak itu rangkuman ya, mata kuliah. Tadi yang disampaikan sama bapak ibunya cukup
membuat apa ya, cukup membantu saya untuk menambah, jadi saya harus kayak gini ya, oh ini yang kurang, oh harus gini. Oh berarti semacam hampir pertanyaan tapi ada revisi, ada Iya, bimbingan, ada bimbingan, pembenaran, gitu ya. Oh kamu tuh harusnya kayak gini loh, nah ini kurang ini. Oh iya. Ada pembimbing. Pembimbing saya kebetulan sedang tugas Bapak, jadi diganti sama dosen yang lain. Kalau ada pembimbing, gimana dulu peran pembimbing? Kemarin betul kalau tidak bisa terus pembimbing itu memberi masukan. Kemarin pembimbing itu sebagai penengah gitu Pak, saya sama dosen penguji. Kemarin kan pas sidang kan saya itu kan Pak, engkel-engkelan Pak. Ya model pancen nyemono jadi model. Engkel-engkelan sama penguji satu itu Pak. Terus saya kan kekeh-kekeh, penguji saya juga tetap kekeh-kekeh. Jadi itu Pak ditengahi sama pembimbing saya. Jadinya ada alur keluarnya Pak itu akhirnya Pak. Iya. Jadi peran pembimbing itu di saat kita ujian sidang itu sangat besar sekali Pak. Iya, karena begini loh, Anda ini kan membawa misi pertama kali. Anda jelek, apa kira-kira yang terjadi? Anda baik, apa yang terjadi? Ya, jadi kalau Anda IP-nya bagus, misalnya terampilnya bagus, kemudian transfernya ya setelah ini bisa bekerja dan sebagainya, itu akan membawa institusi dan juga membawa jurusan tambangmu gitu. Ya, pantas Anda ya. Apa, Pak? Tapi selama kuliah di selama 3 tahun, memang itu keluar semuanya. Teori-teori dalam pertanyaan 90 menit itu keluar semua. Alhamdulillah banyak yang keluar Pak. Gitu yang keluar itu yang sulit-sulit Pak, serius Pak. Pas itu Pak kemarin itu saya ditanyai pas geoteknik itu Pak ya, saya itu waduh saya itu jawabnya itu agak muter-muter Pak. Tapi akhirnya dan habis waktu. Ya agak gitu Pak, ngulang waktu juga gitu biar kita sedikit pertanyaannya jadi saya unyer-unyer gitu Pak. Tapi akhirnya ya ada yang kejawab Pak. Ya ada yang cermat ya, biasanya di antara 3 penguji itu kan cermat. Oh ini tipe munyer-munyer. Oh ini tipe-tipe slogi. Oh ini tipe ndablek, itu sudah punya rekaman semuanya ya. Jadi dosen itu kan sudah banyak yang senior banget ya. Nah, kemudian intinya sih apa yang telah kamu dapat itu intinya selama kuliah di tambang teknik sipil? Kalau inti saya itu dididik menjadi seorang engineer untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan umum dengan cara keteknikan, mulai dari pembukaan tambang, pengambilan bahan, pengolahan sampai menutup kembali tambangnya itu Pak. Jadi cenderung ke teknik tambang gitu ya? Iya Pak. Bukan penelitiannya, bukan ya? Bukan Pak, jadi lebih ke teknikan. Nah, selama itu kemudian digabungkan dengan Anda kunjungan PKL. Ya, PKL kemana kemarin? Kemarin saya PKL loh jauh sekali Pak. Saya PKL itu di Kalimantan Selatan gitu Pak. Harus naik pesawat dulu Pak. Kalau teman-teman yang lain kan ada yang sekitaran jauh, tapi saya harus dikirim ke sana Pak. Kalimantan Selatan. Apa Pak? Bener, Kalimantan Selatan. Iya Pak, serius Pak, di Kalimantan Prima Persada Pak, yang job setnya itu di Rantau itu Pak, yang ownernya Bumi Rantau Energi itu. Kemarin ada 6 orang Pak, tapi dibagi menjadi 6 kelompok, 2 kelompok di Rantau, 3 kelompok di 1 kelompok di Rantau, 1 kelompok di Pelabuhan, dan 1 kelompok itu di Asam-Asam itu Pak. Jadi itu dipencar-pencar gitu Pak, nggak jadi satu. Tapi gini Rian, matching ya antaranya yang kita dapatkan di kampus, kemudian ditambah dibuktikan di lapangan, kemudian terakhir kamu rangkum antara kampus dan lapangan dalam bentuk TA kan itu ya, matching nggak gitu? Ya, matchingnya ada Pak, tapi juga kita belajar teori di kelas itu pasti kemungkinan di lapangan juga berbeda Pak. Mungkin berbedanya itu tidak terlalu jauh Pak, tapi tetap ada perbedaan gitu Pak. Tenang nih. Serius Pak, serius saya serius Pak, kemarin saya juga gitu Pak. Ya harusnya dari teori itu dapat 5, di lapangan dapat 5,5 gitu. Terus teori dapat 10, di sana plus piro, minus piro. Iya. Bunga, kamu PKL-nya di mana? Sama Pak. Di bidang? Kalimantan Prima Persada. Saya di bagian pelabuhannya. Di pelabuhannya. Itu apa yang dikerjakan jobnya? Di situ dia membantu proses pada saat dia mau dipasarkan kan Pak. Jadi dari tambang itu, bahan tambang itu ya? Apa itu, batu bara? Batu baranya itu nanti ditumpuk di tempatnya dia, di stockpile-nya dia. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam tongkang yang nantinya akan dipasarkan, entah itu dalam luar ataupun dalam negeri.
Jadi penuh ya, bukan peti kemas satu itu langsung ke tongkang ya? Oh enggak, ditumpuk dulu baru di. Berarti tidak dalam pengolahannya ya, tapi dalam stok ya, Iya. penyimpanan, terus kemudian pendistribusian ekspor gitu ya. Tapi pernah nggak ke quarry-nya langsung, ke penggalian? Belum, karena waktunya pendek ya. Iya, kemarin sebenarnya sudah ada jadwalnya, tapi ternyata untuk presentasi di kantornya itu dia diundur, jadi untuk ke tambangnya belum bisa. Kalau Rian pernah melihat langsung ke quarry-nya? Kemarin saya pas itu Pak yang untuk job set rantau itu ya penambangannya Pak. Jadi saya lihat mulai dari penambangan dari clearing hingga sampai ke menambangnya sampai ke reklamasinya itu Pak, lahannya itu Pak. Begitu ya. Iya. Tidak ada kesulitan ya untuk mengebor menggali itu, tidak ada kesulitan. Kalau untuk menggali itu ada Pak, itu materialnya keras. Kalau materialnya keras itu ya itu Pak digemburkan dengan cara blasting Pak. Kalau di tempat PKL saya kemarin itu Pak. Artinya sudah otomatis dan bisa ada punya alatnya, masih lebih sulit menggali cinta ya. Iya Pak, serius Pak, tuh saya habis tersakiti Pak. Loh iya tahu. Wajahmu memang kelihatan loh. Ah iya Pak, ini wajah-wajah. Kenapa diputus itu ya? Apa Pak? Kenapa diputus? Nggak usah diceritain Pak, saya nggak usah Pak itu Pak. Itu bikin nanti saya nggak bisa move on Pak. Ini itu, udah saya fase move on saya Pak. Iya, maksud saya itu mekarnya sebagai mekar di kampus atau mekar di luar kampus? Mekar di luar kampus Pak, lebih tepatnya. Walaupun di luar kampus kan sebenarnya cinta itu membuat orang berbunga dalam belajar. Iya Pak. Tapi kenapa ketika akhirnya menghancurkan pelajaran? Enaknya gitu ya bunganya. Orang patah hati tapi masih bisa senang ya. Karena dia ahli penggalian, ya. Contohnya sebelah sana Pak. Dia bisa menggali cinta di mana-mana. Ya. Kalau ada patah satu, tumbuh 1000 kan itu. Iya Pak, serius itu Pak. Iya. Tapi sejauh mana memang cinta di kampus pengaruh dengan mata kuliah pelajaran? Enggak ada ya? Besar sekali Pak, serius Pak itu Pak. Maksudnya besar dalam mensupport atau besar menggandoli? Kalau kita emang bucin, kita akan apa Pak? Lebih semangat belajar Pak. Oh kalau sudah putus itu Pak, oh maunya ke laptop aja itu sudah nggak mau Pak. Lebih tetes air mata itu Pak yang ada. Oh, Pak. ini bener nih, kelihatannya kamu agak berkaca-kaca. Memang benar. Bener Pak, serius Benar Pak. Bunga. Ini nggak tahu Pak kalau Saya teman saya nggak ini pernah Pak. dikasih tahu sama dia Pak. Oh, mungkin tertutup itu ya. Dia nggak pernah curhat sama saya Pak. Kelihatannya serius ya. Mungkin mantannya diambil orang yang lebih pintar, lebih baik daripada kamu. Kalau itu Apa kamu menyesal karena lebih ganteng aku? Percuma kamu kok dapat itu. enggak Pak, itu mantannya lebih jelek dari saya Pak. Serius Pak. Ini nggak tak hapus loh ini. Serius Pak, serius Pak. Mantannya lebih jelek dari saya Pak, serius Pak. Serius. Ya, tapi nanti akhlaknya lebih bagus bisa jadi. Tapi lebih kaya. Nah, itulah ya yang saya bilang tadi bahwa kadang pula bisa menjadikan support untuk belajar, untuk berkreasi ya. Hal semacam itu kalau itu memang serius, otomatis kan kamu ingin lebih, gitu. Iya, Pak. Kalau seperti itu mungkin aku menang di syukur-syukur kalau menang di attitude di dalam bekerja. Belum tentu loh orang dibekali itu akan menjadi sukses. Orang sukses itu karena attitude-nya, attitude-nya. Mental dalam bergaul, mental dalam berstrategi speaking dan sebagainya. Itu ya. Orang kadang-kadang di kampus pointer, IP-nya bagus, tapi setelah ke sana terkurung oleh kondisi karena pergaulan tidak bisa. Kalau Bunga gimana Bunga? Dapat apa dari kampus? Bunga kasih, bunga cinta, atau bunganya biar tertanam di luar kampus? Banyak apa ya, ilmunya yang didapetin banyak, kemudian dibandingkan atau dibandingkan sama di lapangan itu juga cukup apa ya, cukup sama. Tapi ada beberapa juga yang emang harus dipelajari lagi. Harus belajar ya. Ini jujur ya, bisa dijawab, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Setelah Anda di kampus, ya, kemudian 1,5 bulan di luar, ya, atau mungkin dapat informasi dari mana-mana, kira-kira jurusan tambang di kita ini masih layak diteruskan atau tidak? Ini jujur ya, dijawab juga boleh, nggak dijawab juga nggak apa-apa.
Ini yang jawab dia dulu apa saya, Pak? Bunga sih. Oh saya, kalau menurut saya cukup layak karena Cukup layak. di tempat saya yang PKL kemarin ada yang menggantikan kan Pak, maksudnya siswa magang baru. Dan ternyata dibandingkan sama materi yang kita dapat itu mereka juga cukup, oh ternyata di aku masih lebih banyak ya materinya yang dapat ya daripada gitu. Gitu ya. Kalau Rian? Layak sekali, Pak. Layak sekali itu Iya. ya. Karena apa yang kita pelajari di kampus di prodi pertambangan ini itu sudah sangat sesuai dengan bagaimana kita teknisannya tambang itu di lapangan, Pak. Gitu. Soal materi, soal dosen? Soal dosen ya ada yang serius, ada yang lawak juga. Tapi dosennya itu sangat loyalitas terhadap mahasiswanya, Pak. Selalu dibantu kepada mahasiswanya itu apa yang dibutuhkan ada mahasiswa. yang favorit mungkin? Apa, Pak? Ada masukan dosen yang favorit di tambang bagi kamu? Kalau saya ada, Pak. Kalau dosen favorit itu saya ini disebutkan, Pak ya? Ya nggak apa-apa. Saya itu lebih suka itu, Pak Salim, Pak. Oh, Itu orangnya ya, pintar gitu, Pak, bergaul sama anak-anak muda kayak kita yang masih mahasiswa gitu juga guyonannya bercanda itu masuk sekali, Pak. Kalau KPS? Oh, Pak KPS itu juga hebat sekali, Pak. Orangnya dingin ya? Iya. Tapi waduh ya, telaten itu ya. Itu tambang, sempat ini laboratoriumnya udah hampir penuh ini. Iya Pak. Penuh batu maksudnya. Iya. Terus pesanmu terhadap teman-teman yang masih kelas 2 atau yang calon mahasiswa apa nih ya pesan? Kalau untuk mahasiswa mahasiswa yang semester 2 atau semester 3, semester 2 atau semester 1 itu ya lebih serius lagi belajarnya secara teknis maupun teori sehingga membuat kalian itu benar-benar menjadi seorang engineering di bidang pertambangan setelah lulus kuliah dari Poltek ini. Ke teknologi ya, teknologi pertambangannya ya. Kalau misalnya ada nggak kira-kira yang lebih serius untuk adik-adik itu, kan kita ini sangat terbuka nih ya. Ilmu kan bisa didapat dari mana-mana ya. Adakah tumpang tindih ilmu yang dari luar dengan apa yang disampaikan oleh dosen? Kalau ilmu dari luar sama dari dosen itu lebih sama, Pak. Sama, ya? Soalnya kemarin juga saya dapat ilmu dari luar itu saya lihat dari prodi itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dosen saya. Betul. Dosenmu kan semua S2 tambang semua. Iya, Pak. Kalau Bunga ada pesan untuk adik-adik? Mungkin Khususnya yang barusan maju, yang belum maju ini banyak saya lihat. Jangan takut ya. mungkin jangan lupa belajar lagi, entah itu teorinya, entah itu teknisnya. Mungkin kalau ada juga yang dipertanyakan, jangan lupa cari tahu sama tanya-tanya. Toh dosennya juga terbuka kan sama muridnya. Ada dosen favorit? Pak Ryoko nggak? Semua favorit, Pak. Semua favorit. Itu ibu ya, ibu lebih tersembunyi ya. Seorang perempuan lebih tersembunyi. Iya, Pak. Maksudnya ada sih ya. Kan ada yang bujang tuh ya. Oh, gitu, Pak. Kayaknya yang bujang itu sudah punya, Pak. Ini jadi saya lebih baik, semua baik. Semua baik. Itu Bunga nggak ada yang ditambahkan? Sebenarnya cukup Pak. Cukup ya. Kita salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Salam ke penonton. Silakan. Tangannya begini mungkin kode vokasinya ya. 1, 2, 3. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.